Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrani Riza Marsi dari kelas D3MP 4402. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi perusahaan retail pada perusahaan Hypermart. Berdasarkan kepemilikan, perusahaan retail Hypermart merupakan tipe kepemilikan corporate chain. Berdasarkan store based, Hypermart berorientasi pada food oriented pada bagian kombinasi store. Toko kombinasi adalah toko yang merupakan kombinasi antara department store dan general store. Persediaan barang yang ada di toko disuplai dari gudang secara rutin. Berdasarkan non-store based, Hypermart berjalan sebagai toko serba ada yang menggunakan strategi pemasaran online. Pada orientasi harga, retail Hypermart termasuk kategori toko kombinasi yang memiliki harga yang menengah untuk produk yang dijual. Retail Hypermart memiliki segmen menengah ke atas sehingga perusahaan menjajakan produk yang harganya cukup ekonomis untuk masyarakat saat ini. Pada assortment, Hypermart memiliki luas daerah atau tempat yang sangat luas. Retail Hypermart memiliki luas ruang sekitar 5.000 meter persegi, sehingga dapat dikatakan dengan ruangan yang digunakan pada toko ini sangat luas dan mencakupi banyak orang atau konsumen yang datang. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan retail Hypermart yaitu Hypermart menyediakan berbagai macam keperluan konsumen yang sangat lengkap. Hypermart menyediakan keperluan konsumen mulai dari makanan, minuman, perlengkapan mandi, perlengkapan bayi, pakaian, sendal, perabot rumah tangga, obat-obatan, alat olahraga, dan masih banyak lagi produk-produk yang tersedia di Hypermart. Hypermart melayani pembelian eceran maupun grosir dengan harga yang sama. Dalam strategi pertumbuhan retail, perusahaan Hypermart menggunakan strategi penembusan pasar atau market penetration, yaitu kesempatan penembusan pasar meliputi usaha-usaha langsung terhadap konsumen yang ada. Dengan menggunakan format retail sekarang, retail dapat mencapai strategi pertumbuhan dengan menarik konsumen pada target pasar sekarang yang tidak berbelanja di tokonya untuk lebih sering mengunjungi tokonya atau untuk membeli lebih banyak barang pada setiap kunjungan mereka. Pada perusahaan retail Hypermart, segmentasi pasar meliputi variabel demografis, variabel segmentasi fisiografis, dan variabel segmentasi perilaku konsumen. Yang selanjutnya yaitu ada targeting. Hypermart dalam menetapkan target pasar produk tanpa label halal adalah untuk masyarakat non-muslim. Karena masyarakat non-muslim tidak terlalu memperhatikan kehalalan suatu produk. Untuk makanan tanpa label halal sendiri, makanan ini terdiri dari jenis makanan yang biasanya dikonsumsi oleh anak muda dan anak-anak dewasa. Produk ini yaitu ada sosis, sarden, makarel, dan minuman yang mengandung alkohol lebih banyak dicari oleh pelanggan Hypermart. Yang selanjutnya yaitu ada positioning. Hypermart memposisikan perusahaannya berbeda dengan supermarket lainnya, yaitu menjadi supermarket yang berprinsip orientasi pada kepuasan konsumen melalui sistem online maupun offline. Spesial lagi bagi makanan tanpa label halal, jaminan waktu juga diberikan kepada konsumen yang telah berbelanja di Hypermart lebih panjang 1 hari dibandingkan makanan dengan label halal. Pada tahap proses pembelian konsumen, terdapat beberapa tahapan yang diputuskan oleh konsumen terhadap perusahaan retail Hypermart. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yang kedua ada mencari informasi retail, yang ketiga ada evaluasi retail, yang keempat ada memilih retail, yang kelima ada mengunjungi toko retail yang telah dipilih. Berdasarkan tipe-tipe keputusan pembelian, konsumen Hypermart menggunakan keputusan pembelian berdasarkan pemecahan masalah secara terbatas. Usaha retail Hypermart untuk meningkatkan hedonic needs. Hypermart melakukan diskon musiman atau pembelian dengan harga murah. Perusahaan Hypermart memiliki strategi tempat yang sangat ideal dan tepat. Berdasarkan jenis atau tipe lokasi, perusahaan dan toko ini berdiri atas Planet Shopping Center. Hypermart menggunakan channel internet, di mana channel internet ini berupa website yang bernama Hypermart
hypermart.co.id. Berdasarkan faktor-faktor pemilihan lokasi, Hypermart cukup memperhatikan beberapa faktor, yaitu skala ekonomi, karakteristik demografi dan lifestyle, iklim bisnis, dan persaingan. Manajemen retail Hypermart melakukan perekrutan dengan beberapa cara melalui offline dan online. Seleksi yang dilakukan oleh Hypermart berdasarkan kualifikasi yang diberikan oleh manajemen sumber daya manusia. Dalam melakukan perekrutan, Hypermart lebih mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada warga lokal yang berada di sekitar gerainya atau lokasi retail Hypermart tersebut. Pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan ini sangatlah ketat dan tidak sembarangan, meski perusahaan ini merekrut masyarakat lokal. Dalam hal promosi, terdapat program promosi short term dan juga long term. Pada perusahaan Hypermart, program promosi yang dijalankan adalah long term. Hypermart lebih memperhatikan bagaimana perusahaan harus tetap bertahan dengan membangun citra merek, toko retail maupun label privat, dan mengutamakan keloyalitasan pelanggan sehingga perusahaan tetap memiliki nilai tersendiri di mata konsumen. Pada bauran komunikasi promosi retail, perusahaan Hypermart menggunakan komunikasi promosi retail jenis direct marketing atau online marketing yang menggunakan media website. Metode penetapan harga yang diterapkan pada perusahaan Hypermart yaitu penetapan harga cost oriented. Strategi harga yang diterapkan pada retail Hypermart yaitu high atau low pricing. Dalam analisa tren pasar, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh perusahaan Hypermart, yaitu sebagai berikut. Menentukan pasar yang relevan, menganalisa permintaan primer, menetapkan segmen pasar Hypermart, menganalisa permintaan selektif, dan juga menganalisa persaingan Hypermart. Forecasting penjualan yang diterapkan oleh Hypermart yaitu sebagai berikut. Memahami siklus hidup produk, mengumpulkan data penjualan dan perbandingan produk, menggunakan strategi statistik untuk memproyeksikan penjualan. Manajemen persediaan yang diterapkan atau dilakukan yaitu dengan cara bekerja sama dengan investor, persediaan atau distributor sehingga Hypermart dapat mengetahui persediaan yang akan dijual. Variasi dan assortment produk yang digunakan pada Hypermart. Hypermart lebih mencolok kepada national brand. Perusahaan Hypermart juga menjalankan usaha dengan menjual produk yang dirancang oleh vendor dan dibeli oleh banyak peritel. Perusahaan Hypermart pun menjual private label, di mana Hypermart menciptakan sendiri produk retail yang memang tidak ditemukan pada retail lainnya. Layout toko retail yaitu Hypermart memiliki layout toko yaitu freeform layout. Pada perusahaan Hypermart, signet dan grafik yang digunakan adalah grafik foto yang memajang di dalam lemari es yang ada dan juga rak-rak tempat produk. Pada perusahaan Hypermart, area fitur yang digunakan ialah end caps. Pada perusahaan Hypermart, visual merchandise yang digunakan adalah 4Y. Dan pada perusahaan Hypermart memiliki atmosfer toko yang segar dan sejuk. Hypermart memiliki nuansa biru dengan ditambah kombinasi putih dan juga kuning yang menjadikan ruangan tersebut menjadi unik. Manajemen toko retail Hypermart. Sasaran Hypermart juga adalah menyediakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan untuk menunjang produktivitas kerja karyawan. Salah satu bentuknya yaitu dengan memberikan apresiasi kepada karyawan yang berhasil seperti program imbalan keuangan maupun program imbalan pengakuan. Layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Hypermart yaitu memberikan layanan personal dan juga layanan terstandarisasi. Hypermart memberikan layanan seperti toilet, ATM, pembayaran dengan kartu kredit, dan lain sebagainya. Pendekatan layanan yang dilakukan oleh retail Hypermart yaitu dengan cara menyajikan lebih kepada layanan personal. Hypermart menyediakan semua layanan yang menjadi keperluan pelanggan sehingga pelanggan tetap dapat menikmati layanan dengan baik tanpa kekurangan apapun dan merasa puas.
Program CRM yang dilakukan oleh Hypermart yaitu Hypermart menerapkan standar ketat pada semua gerai untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan Hypermart. Selain itu, semua produk bayi yang dijual di gerai Hypermart telah mendapatkan sertifikasi oleh Otoritas Standar Kualitas Nasional (SNI). Sistem informasi retail dan aliran informasi dalam rantai pasokan. Hypermart memiliki sistem informasi yang sangat rahasia dan merupakan salah satu hal yang tertutup untuk perusahaan retail. Aliran produk dalam rantai pasokan dan strategi logistik pada perusahaan Hypermart. Aliran produk berjalan melalui vendor dan counter distribusi sebagai penyedia produk. Perusahaan Hypermart menggunakan strategi logistik yaitu full supply chain, di mana jenis rantai pasokan permintaan untuk barang yang dihasilkan di tingkat toko berdasarkan data penjualan ditangkap atau diterima oleh terminal pos, lalu dimasukkan ke dalam gedung perusahaan retail Hypermart dan dimasukkan ke toko lalu ke konsumen.